Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Setinggi-tinggi arti puji, sedalam-dalam rasa syukur, marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti webinar yang diadakan oleh Samara Academy Education insyaallah dalam keadaan sehat walafiat jaya Bunda. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan penuh kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni Adinul Islam. Baik Ayah Bunda, terima kasih karena sudah tetap dan semangat ya untuk mengikuti webinar saya. Ahlan wassalam untuk Ayah Bahtiar dan juga Bunda Yani. Untuk Ayah Bahtiar dan juga Bunda Yani, apabila untuk sesi-sesi kelas pengelolaan yang sebelumnya belum sempat mengikuti, bisa dilihat di official YouTube Samara Academy Education, nanti akan dibantu share oleh admin ya, di grup saya event. Nah, Ayah Bunda, sebelum kita melanjutkan sesi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Elverna Rizal akan bertindak sebagai Master of Ceremony dalam webinar pagi ini, insya Allah sampai selesai. Oke, baik ya Bunda, seperti yang kita ketahui ya, kalau misalnya mengelola keuangan keluarga ini adalah sesuatu yang perlu kita pelajari karena merupakan ilmu juga ya. Yang sempat kita bahas di minggu kemarin adalah pengelolaan keluarga ini adalah sebuah seni. Jadi setiap keluarga itu tidak bisa disamakan gitu. Karena tiap keluarga juga punya karakteristik masing-masing dan juga punya ciri masing-masing gitu. Nah, setelah itu kita perlu membahas nih langkah selanjutnya apa gitu kan ya. Yang penting dari pengelolaan keluarga ini adalah menabung. Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu menabung, bagaimana cara menabung yang benar. Nah, ternyata menabung itu ada caranya ya Bunda gitu loh. Nggak apa namanya, kita nggak tahu menabung ini sudah betul atau tidak, apakah salah caranya atau salah apanya seperti itu. Nah, insya Allah kita akan belajar hari ini bersama pemateri kita yakni Bapak Irham Hadi Pratama. Baik, saya izinkan saya membacakan profil narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Irham Hadi Pratama selaku Direktur Samara Academy Education dan juga owner Laksmi Muslimah, owner Spikus, Piku Kukus, dan juga owner Baiti Janati. Gitu ya Bunda. Baik, sebelum kita masuk ke inti pada acara pagi hari ini yaitu materi, kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama pemateri ya. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Irham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Irfan. Gimana kabarnya? Puasanya lancar Pak Irham? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, hari ini kita masih akan membahas tentang pengelolaan keuangan keluarga nih. Dan temanya adalah tentang menabung. Nah, mungkin bisa disampaikan sedikit nih bagaimana yang menabung yang benar, gitu, Pak Irham. Ya, jadi ya Bunda, jadi kita akan mendiskusikan dia mengenai menabung. Menabung ini adalah sebuah ikhtiar, sebuah aktivitas dalam pengelolaan keuangan, ya. Dan kemarin kita sudah membahas bahwa pengelolaan keuangan itu salah satunya erat dengan tujuan mengenai keuangan kita. Kita ingin mendesain keuangan kita seperti apa, kita ingin mengarahkan keuangan kita seperti apa. Nah, aktivitas untuk mencapai tujuan itu salah satunya adalah menabung. Dan menabung itu bukan membuat kita tambah kaya, kan? Menabung itu untuk kestabilan keuangan kita, ya. Nah, kalau membuat kaya itu berinvestasi atau mengembangkan harta, itu Mbak Eva. Baik, siap. Jazakallah Pak Irham ya atas pembukanya dari tema kita pada pagi hari ini yaitu menabung, bagaimana cara menabung yang benar. Nah, hal masalah untuk Bunda Dian yang baru saja bergabung Bunda. Nah, untuk Ayah Bunda kami ingatkan bisa menyiapkan pertanyaan terbaiknya ya. Jadi barangkali Ayah Bunda ada pertanyaan-pertanyaan seputar pengelolaan keuangan keluarga, nanti bisa ditanyakan di sesi pertanyaan gitu ya. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke acara inti pada webinar pagi hari ini, yakni sesi materi yang akan disampaikan oleh Bapak Irham Hadi Pratama. Monggo tafadhol Pak Irham. Oke, saya izin share screen ya. Oke.
Sudah kelihatan layarnya Mbak Eva? Sudah, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini Bapak Ibu kita bisa kembali berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua lancar puasanya sehingga bisa meraih gelar takwa di Ramadan kali ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Masyaallah Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, alhamdulillah karena beliau hari ini kita bisa hidup dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa terus meneladani perjuangan beliau, meneruskan perjuangan beliau hingga bisa dapat syafaat beliau kelak di akhir sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mendiskusikan sebuah tema yang mana ini bagian dari serial pengelolaan keuangan mengenai menabung, ya. Perlukah menabung, gitu ya? Bagaimana menabung yang benar. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan 4 agenda, insya Allah, dia mengenai apa sih menabung itu, terus bagaimana alokasi tabung, gitu ya. Yang ketiga, tips-tips, gitu ya. Kapan ya waktunya menabung dan bentuknya seperti apa menabung. Yang keempat adalah closing statement. Insya Allah materinya mudah-mudahan saya tidak terlalu panjang. Artinya materinya ringkas-ringkas, pendek-pendek, ringkas. Kita ada diskusi, tanya jawab, ya kita tanya jawab, ya. Kenapa kok pendek-pendek? Biar Bapak Ibu, kalau orang makan itu nggak langsung besar sampai kecil-kecil gitu ya. Sehingga harapannya adalah ngunyahnya enak, nyimpannya enak, bisa dikerjakan, bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena ya, ilmu hanya akan sekedar menjadi ilmu kalau tidak diterapkan, tidak menjadi manfaat untuk diri kita. Ya. Mungkin kalau kita nanti ajarkan manfaatnya ke orang lain. Nah, untuk diri kita biar menjadi manfaat yang nanti diamalkan. Nah, biar bisa mudah diamalkan, seharusnya sepotong membaginya. Biar Bapak Ibu tidak kesulitan. Nah, yang pertama, apakah menabung? Nah, ya, menabung. Menabung adalah aktivitas, ya, upaya dalam pengelolaan keuangan. Kita memang membahas mengenai pengelolaan keuangan. Nah, dan memiliki tujuan mempersiapkan dana pada masa yang akan datang, ya. Jadi dua kata kunci di sini, ya. Tiga. Yang pertama adalah upaya, ini adalah bagian dari ikhtiar kita, dari ikhtiar sunatullah kita. Yang kedua dalam hal urusan pengelolaan keuangan, ya. Nah, jadi uangnya jadi dikelola untuk akhirnya uang ini bisa membawa kita sampai ke tujuan. Yang ketiga adalah tujuan. Memerlukan dana di masa akan datang, ya. Nah, jadi seperti teman kita bahas, ya, basic sekali di dalam pengelolaan keuangan dalam rumah tangga yang perlu dimiliki pertama kali ini. Saya nggak sendirinya ulang karena ini adalah satu hal yang esensi yang paling penting dalam pengelolaan keuangan adalah punya tujuan keuangan keluarganya. Tahu gitu ya, punya planning gitu ya. Bulan ini berapa kebutuhannya, bulan depan berapa kebutuhannya, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi gitu ya, 10 bulan, 1 tahun lagi, 2 tahun, 3 tahun, arah keuangan keluarga Bapak Ibu mau menjadi seperti apa. Nah, itu perlu didesain. Sama kemarin saya menceritakan bahwa ketika kita ini mau melakukan safar, perjalanan dari kota A ke kota B, misalnya dari Surabaya, dari Surabaya misalnya, kita mau ke Jakarta. Nah, ini kan ada tujuannya. Maka ketika kita mau berpindah dari Surabaya ke Jakarta ini, kita pasti gitu ya, membuat rencana. Kita naik apa, butuh dana berapa, lalu nanti perjalanannya berapa lama, terus apa saja bekal yang harus disiapkan, dan lain sebagainya. Nah, aktivitas yang akhirnya ke Jakarta ini ada turunannya tadi yang perlu dipersiapkan dan lain sebagainya. Nah, dalam keluarga juga sama Bapak Ibu, ya, bahwa keluarga perlu mempunyai tujuan keuangan. Ingin seperti apa sih, gitu ya, keuangan keluarganya nanti, gitu ya? Apakah anaknya itu sekolahnya sampai level apa, gitu ya?
terus keluarganya nanti punya harta sampai sejauh mana, oh punya rumah, punya mobil, punya ini, punya itu. Nah, itu perlu ditentukan agar kita sekarang tidak bisa mengukur, oh goalnya di sini, kondisi keluarga sekarang di sini. Nah, bagaimana segini ini nanti yang adalah butuh pengelolaan keuangan, butuh berapa, aturnya gimana, dikeluarkannya uang ini untuk apa, kapan dikeluarkannya, kalau menyimpan uang ini dalam bentuk apa, ya. Nah, itu semua ada direncanakan. Kenapa? Ya, kalau seperti kita ke Jakarta tadi, kalau kita sedang di Surabaya mau ke Jakarta, tanpa perencanaan yang baik, bisa jadi kita nggak nyampe ke Jakarta. Atau kita nyampe ke Jakarta, waktunya terlambat. Nah, maka goal itu satunya juga mengandung instrumen waktu. Kapan kita menyampai Jakarta? Nah, kalau dalam keuangan, ya kondisi keuangan seperti apa? Kapan kita mau mencapai kondisi keuangan ini? Jadi, ini yang basic fundamental, gitu ya, kembali saya ulang karena ini paling penting di dalam akhirnya pengelolaan. Yaitu pengelolaan itu adalah kita mengetahui kondisi hari ini, kita tahu kondisi yang mau kita tuju, dan kita mau melakukan apa rencananya. Lalu kita kontrol nantinya. Nah, jadi menabung merupakan suatu upaya dalam mengelola keuangan, gitu ya. Nah, jadi mengelola keuangan, jadi harus juga perlu kita pastikan kondisi keuangan kita seperti apa, itu ya. Kurang, cukup, atau seperti apa, gitu, atau tidak ada, gitu ya. Kalau kurang, berarti bagaimana menambah agar uang masuknya lebih banyak. Nah, kalau cukup, bagaimana menjaga itu biar cukup. Nah, karena kalau cukup di awal, tapi di tengah-tengah ini boros dipakai hal-hal yang tidak disepakati, nanti juga habis, sehingga nanti tujuan utamanya jangan tercapai. Nah, yang ketiga adalah kalau uangnya nggak ada, berarti bagaimana harus uangnya itu ada sehingga nanti bisa untuk kehidupan. Ya. Nah, jadi menabung adalah upaya untuk mengelola keuangan yang sesuai dengan tujuan kita ke depan, ya. Nah, itu secara definisi menabung. Nah, menabung alokasi biayanya ada 4 kalau dari saya. Itu menabung untuk kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan ini seperti apa, Bapak Ibu? Kebutuhan masa depan ini adalah ketika kita tahu, oh tahun depan anak kita mau masuk sekolah. Nah, kita perlu survei dari sekarang. Berapa biaya masuk sekolahnya? Oh, misalnya 4 juta. Kita punya waktu 12 bulan untuk mempersiapkan. Bisa jadi 4 juta itu dibagi 12. Sehingga kita perlu menabung berapa per bulan. Atau bisa jadi kita tahu, oh di bulan ini saya sedikit, di bulan ini nanti saya dapat gaji bonus, di bulan ini saya dapat THR. Nah, kita susun bagaimana kita bisa memenuhi 4 juta itu selama 12 bulan ini. Sehingga kita menabung itu sudah ada peruntukan yang jelas. Bukan menabung yang hanya untuk sekedar menumpuk-numpuk harta. Karena Islam juga Kang Julmal itu juga tidak boleh menabung untuk menumpuk-numpuk harta, itu juga tidak jelas, itu tidak boleh. Gitu. Jadi nanti uangnya berhenti. Ya, uang berhenti itu seperti kalau ada sebuah got, ya misalnya, mohon maaf ya, got itu kalau mengalir itu airnya jernih, tapi got itu kalau mengendap itu airnya bau dan menjadi keruh. Kenapa keruh? Karena tidak mengalir, tidak sirkulasi, gitu ya. Dan Islam pun mendorong uang itu bersirkulasi. Maka menumpuk-numpuk uang tanpa tujuan yang jelas ini tidak boleh. Jadi alokasi penabung yang pertama adalah menabung untuk sebuah goal atau rencana yang sudah jelas. Maka tadi paling fondasi dari itu adalah Bapak Ibu perlu punya rencana. Rencana setahun, rencana 5 tahun, rencana 10 tahun, rencana 20 tahun. Kapan kepingin punya rumah, sekolah anak kapan, berapa biayanya, kapan kepingin umroh, kapan kepingin mobil, dan sebagainya. Ayo suami istri, Bapak Ibu mendesain itu bersama-sama. Kenapa? Ya karena keluarga ini yang menjalani suami istri, Bapak Ibu, gitu ya. Kalau Bapak Ibu bisa mendesain bersama-sama, insya Allah itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri, jadi sebuah kenikmatan tersendiri. Bapak Ibu akan menjadi sepasang pasangan yang kompak, pasangan yang solid, yang akhirnya ikut bersama-sama
untuk membangun keuangan keluarga yang kokoh. Nah, yang pertama adalah menabung untuk kebutuhan bersama. Yang kedua dulu. Nah, yang kedua menabung ini untuk dana investasi, ya. Kalau yang pertama menabung untuk dana masa depan, ya ini ya dana masa depannya berapa kebutuhannya dan berapa yang bisa dialokasi tiap bulan. Kalau yang kedua ini menabung untuk dana investasi. Jadi saya sampaikan bahwa menabung itu tidak membuat Bapak Ibu menjadi semakin kaya. Tapi yang membuat semakin kaya itu adalah ketika uang Bapak Ibu bisa bekerja Bapak Ibu. Apa itu? Yaitu investasi. Di dalam Islam kita berinvestasi dengan metode syirkah. Ketika ada teman kita yang punya bisnis atau orang yang punya bisnis potensial bagus, nah kita bekerja sama untuk buka cabang misalnya. Nah itu adalah investasi syirkah. Nanti bagi hasil. Nah saya termasuk tidak merekomendasikan investasi kepada yang sektor-sektor tidak real, gitu ya. Nanti kalau investasinya karena investasi yang bodong, seperti cari yang real saja, yang orangnya ada, kenal gitu ya, amanah, bisnisnya bagus, itu seperti sana. Nah, jadi yang kedua ini investasi untuk yang kedua ini menabung untuk dana investasi. Berapa besarnya? 10% dari penghasilan, ya, minimal 10%. Jika saya itu 3 juta, maka 300.000 ini masukkan gitu ya untuk di amplop khusus gitu ya untuk dana investasi. Nah, kenapa? Karena kalau tidak dipisah gitu ya amplopnya gitu ya, maka ini nyampur nanti nggak ingat ini uangnya apa. Maka buat amplop. Nah, yang kedua ini amplop untuk dana investasi. Nah, dan ini hanya boleh dikeluarkan untuk investasi, enggak boleh untuk yang lain. Khusus investasi, Bapak Ibu. Apa itu investasi? Investasi itu adalah sebuah aktivitas mengembangkan harta. Nah, berarti ketika akhirnya ada peluang ke teman, misalnya Ramadan ini bisnis sarung kayaknya oke, tapi untuk modal. Nah, ketika ada peluang begitu, Bapak Ibu sudah punya uang untuk akhirnya investasi. Nah, kenapa? Karena dipersiapkan menabung untuk investasi. Nah, yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga, ini baru menabung untuk anggaran tak terduga, ya. Misalnya, kalau sudah sakit atau apa. Nah, ini ada anggarannya, ya. Nah, ini berapa jumlahnya? Ya, sama. Yang ketiga ini 10% dari penghasilan Bapak Ibu. Nah, ini idealnya kita memiliki 3 sampai 4 kali dari gaji kita. Misalnya gaji kita 3 juta, 4 juta, atau 4 juta deh misalnya ya. Tapi gajinya 4 juta, maka tabungan ini dicicil 10% tiap bulan. Kita menabung 10% dengan terbuka ini sampai besarnya sekitar kalau 4 juta ya 12 sampai 16 juta. Nah, kalau kita sudah punya itu, sudah cukup, berarti nanti alokasi dana 10% ini bisa dialokasikan untuk tambahin investasi, atau nanti investasi yang keempat. Investasi keempat ini investasi yang abadi, insya Allah ya. Jadi yang ketiga ini adalah baru investasi untuk saving, untuk anggaran tak terduga. Nah, yang keempat. Nah, yang keempat ini menabung untuk bekal pulang. Nah, ingat Bapak Ibu bahwa rumah kita ini bukan di sini, bukan di dunia. Dunia ini adalah tempat kita berikhtiar, tempat kita menanam, tempat kita mencari bekal amal soleh sebanyak-banyaknya. Nah, dan ada 3 amalan yang kita bawa mati. Walaupun kita mati, tetap amalan ini tetap berjalan. Apa saja? Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah amal jariah, yang ketiga adalah doa anak soleh. Nah, maka ini saya mendorong ke yang kedua, yaitu sedekah jariah. Nah, menabung ini alokasinya adalah menabung untuk kehidupan kita kelak nanti, yaitu menabung untuk amal soleh. Artinya apa? Bersedekah. Bersedekah itu adalah tabungan kita, yang mana ini tabungan untuk kehidupan kita nantinya. Dan ini adalah sebuah tabungan yang tidak pernah
hilang, tidak pernah dimakan rayap, gitu ya. Karena begitu ditabung ini akan terkonversi menjadi amal soleh insya Allah. Nah, berapa besarnya yang keempat ini? Kalau memungkinkan, ya idealnya minimal 10% juga dari penghasilan kita, ya. Jadi, nah, begitu dapat penghasilan maka langsung disisihkan. Nah, inilah 4 alokasi menabung, Bapak Ibu. Nah, berikutnya ya bentuknya gimana, teknisnya gimana? Yang pertama teknisnya, waktunya. Waktu menabung kapan? Begitu Bapak Ibu dapat penghasilan, misalnya di 4 juta, langsung Bapak Ibu dibagi. Jadi menabung itu bukan di akhir, karena di akhir itu ntar nggak ada yang ditabung, habis semuanya. Maka di awal nabung itu. Begitu dapat 4 juta, diambil 400.000 misalnya untuk investasi, 400.000 untuk dana darurat, 400.000 untuk sedekah, gitu ya. Langsung disisihkan Bapak Ibu. Nah, langsung disisihkan gitu ya. Sama tadi yang keempat, yang pertama itu adalah 400.000 juga atau berapa jumlahnya itu ya, tadi tergantung anggarannya untuk kebutuhan masa depan gitu ya. Nah, itu langsung ditabung. Nah, sisanya itu baru yang kita bagi, kita atur bagaimana kita untuk hidup 1 bulan. Jadi, yang pertama teknisnya adalah kapan waktunya, begitu dapat uang langsung dipotong-potong. Yang pertama kapan waktunya. Teknisnya bagaimana? Teknisnya Bapak Ibu kalau mempunyai ya namanya metode amplop, metode sederhananya. Punya beberapa amplop. Ini ditulisi uang investasi, uang dana darurat, uang anggaran masa depan. Nah, yang keempat juga anggaran sedekah gitu ya. Jadi nanti ketika mau sedekah ya, maka sedekahlah dari uang yang ini, dari uang amplop anggaran sedekah. Saya merekomendasikan Bapak Ibu untuk rutin sedekah setiap subuh. Nah, karena ada dalilnya, barang siapa yang pagi sedekah subuh, dia malaikat mendoakan untuk keberkahan. Dan kalau kita tidak sedekah subuh, gitu ya, malaikat mendoakan kita kefakiran, gitu ya. Kenapa? Karena kita dianggap sebagai pribadi yang kikir. Nah, berapa sih sedekah subuh? Berapapun. Mau 1.000, mau 500 rupiah, mau 2.000, mau 3.000, berapapun. Gitu. Sehingga nominalnya tidak memberatkan, tapi istiqomahkan di waktu subuh pagi lah ya. Kalau ibu-ibu gitu ya, jadi pagi gitu ya, atau punyalah celengan di rumah, gitu ya, atau kotak infak di rumah untuk menabungnya setiap pagi. Nanti 2 bulan, 3 bulan sekali diambil, dikeluarkan, baru dimasukkan masjid, itu nggak apa-apa. Tapi aktivitas sedekah subuh ini lakukan. Nah, itu ya, jadi teknisnya adalah satu, waktunya kapan ketika dapat penghasilan. Yang kedua, bagaimana teknisnya adalah punya amplop-amplop yang ditulisi masing-masing. Amplop sedekah, amplop investasi, amplop dana darurat, dan amplop anggaran untuk kebutuhan masa depan. Nah, itu amplopnya. Dan yang ketiga adalah tadi waktu caranya pakai amplop. Yang ketiga adalah di setiap amplop itu Ibu dikasih ikatan gitu ya. Keluar masuknya uang itu sendiri gitu ya. Yang penting untuk dikasih catatan itu adalah yang pertama tadi itu untuk anggaran apa. Nah, karena untuk anggaran masa depan itu kan anggarannya harus jelas ya. Menabung sekian untuk anggaran ini, sekian untuk anggaran ini, sekian anggaran ini gitu. Sehingga nanti tidak diambil untuk anggaran yang lain. Nah, kalau untuk menabung dana darurat gitu ya, boleh ini dilupakan emas. Beli emas-emas yang kecil-kecil itu loh Bapak Ibu, itu 0,5 gram, 0,05 gitu ya. Itu. Ini bisa dilupakan begitu. Yang untuk investasi juga bisa dilupakan begitu. Kenapa? Untuk menjaga, ini kebutuhan jangka panjang, untuk menjaga nilai uangnya biar konstan, biar tetap, biar tidak hangus kena inflasi. Termasuk yang tadi, nomor 1 juga sama. Yang nomor 1 tadi kan anggaran masa depan, itu juga dirupakan emas gitu ya. Jadi bentuknya dirupakan emas, itu akan menjaga agar satu, uangnya tidak terkena inflasi. Yang kedua, tidak akhirnya kita tergoda untuk ngambilin. Kenapa?
Nah, nggak bisa dibelanjain langsung emas, harus dijual dulu. Gitu. Jadi bentuknya adalah emas untuk yang 1, 2, 3. Hal yang sedekah gimana yang keempat tadi? Tetap uang saja karena kita sewaktu-waktu mau sedekah bisa mudah dikeluarkan. Gitu. Nah, ya ini closing-nya ya dari saya ya. Menabung bukan untuk kaya, tadi saya sebutkan di awal, tapi menjaga kestabilan keuangan Anda, ya, keluarga Anda, karena kita bahas keuangan keluarga. Sehingga ini untuk keluarganya stabil, kita perlu mempunyai tabungan. Untuk menjadi kaya, kembangkan harta atau dana Anda dengan investasi. Ya, tadi sudah ada juga video pembuka di awal. Investasi terbaik di mana ya? Salah satu investasi terbaik adalah investasi leher ke atas. Ketika Bapak Ibu punya uang 20 juta, mau investasi kemana? Kalau ingin investasi, maka ikutlah sebuah workshop, sebuah kursus yang mana itu bisa mengembangkan harta. Misalnya ikut kelas properti dan sebagainya. Itu mungkin workshopnya 10 jutaan, tapi bisa membuat Bapak Ibu punya nanti ya penghasilan miliaran rupiah. Kenapa? Karena kalau di dalam 20 juta itu diinvestasikan ke dalam benda-benda yang kecil atau bisnis yang kecil-kecil, ya jadinya nambah tapi nggak gede. Nambah dari 20 mungkin selama 4 tahun jadi 25, jadi 30. Tapi ketika Bapak Ibu investasi leher ke atas, investasi ilmu yang penting, ilmu yang bermanfaat, 20 juta itu bisa jadi miliaran Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu punya ilmu untuk mengenerate uang lebih banyak lagi. Termasuk misalnya Bapak Ibu berkarir, ketika misalnya seorang akuntan, dia ijazahnya hanya akuntan saja. Ketika dia kursus privat pajak, maka penghasilannya bisa naik. Nah, ini yang dinamakan bahwa investasi terbaik itu investasi leher ke atas, karena membuat kita bernilai, membuat kita mahal, membuat kita bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih. Nah, mungkin itu Bapak Ibu dari saya. Mudah-mudahan kita bisa terampil mengelola keuangan, karena saya kembali mengingatkan gitu ya, ada sebuah kisah, ada orang yang penghasilannya cukup gitu ya, cukup lumayan besar gitu ya, tapi ketika dia tidak piawai mengelola keuangan, dia rugi atau dia minus juga keluarganya, dia punya utang. Ada orang yang penghasilannya 2 digit Bapak Ibu, 2 digit ini kalau tidak piawai mengelola keuangan juga sama menghasilkan minus, kerugian, dan keluarganya bisa menjadi keluarga yang berantakan gitu ya. Nah, yang ketiga ada seorang yang penghasilannya standar-standar saja, tapi dia piawai mengelola keuangan sehingga uang yang cukup ini saja dikelola dengan baik sehingga dia bisa umroh, dia bisa punya motor, punya rumah, dan sebagainya. Kenapa? Karena pengelolaannya bagus. Nah, atau kita pilih jadi yang keempat, lebih baik lagi jadi yang keempat. Uangnya banyak dan terkelola dengan baik. Sehingga kita bisa mudah mengelolanya dan mudah untuk melakukan amal-amal soleh kebaikan lainnya. Nah, mungkin itu saja dari saya, Mbak Eva. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Irham atas ilmunya, atas materi-materi yang telah disampaikan terkait pengelolaan keuangan ya, dengan tema menabung, bagaimana cara menabung yang benar. Nah, tadi juga sudah disampaikan ya Bunda terkait materinya menabung. Nah, kenapa sih kita harus menabung? Nah, untuk menabung itu pertama kita harus punya tujuannya dulu ya. Misalnya kita punya kebutuhan untuk dicontohkan tadi untuk anak sekolah gitu. Nah, itu kita perlu tahu kapan waktunya. Jadi kita punya persiapan waktu untuk menabung itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada waktu 1 tahun ya kita bagi 12. Nah, itulah cara yang perlu kita lakukan gitu supaya istilahnya kalau orang Jawa bilang itu supaya nggak kedandapan gitu ya. Jadi waktu kita butuh itu uangnya sudah kita persiapkan dari jauh-jauh hari seperti itu ya Bunda. Kemudian juga ada menabung itu ternyata banyak sekali macamnya ya, ada menabung untuk investasi, kemudian untuk anggaran tak terduga yang bisa berupakan emas ya, dan juga Masya Allah kita diingatkan untuk menabung bekal pulang, yaitu sedekah ya Bunda. Nah, untuk membiasakan ini kita bisa melakukan sedekah subuh. Nah, jadi jika kita terbiasa ya untuk menyisihkan uang setiap pagi, nah insya Allah nanti kita bisa
mensedekahkannya itu setelah terkumpul banyak seperti itu. Dan juga bisa dipraktekkan nih metode amplop. Jadi ketika mendapatkan uang kita langsung mengklasifikasikan uangnya ini untuk apa, dan kemudian sisanya nanti akan dibagi untuk kebutuhan sehari-hari. Masya Allah. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini ya, Bunda. Nah, ya Bunda, untuk sesi tanya jawab nanti kita alihkan di grup saya event ya. Insya Allah di sini Ayah Bunda sudah masuk ke grup saya event dan kakak-kakaknya ya. Jadi untuk pertanyaan nanti monggo bisa disampaikan di grup. Kita bisa diskusi di grup, nanti akan dibantu dijawab oleh pemateri kita Pak Irham. Gitu ya Pak Irham ya. Nah, oke, baik. Nah, juga sudah sempat disampaikan tadi di akhir materi bahwa pengelolaan keuangan ini memang perlu. Gimana sih salah satu caranya yaitu dengan mengikuti kelas-kelas ya, seperti kelas properti tadi. Mungkin kita mengeluarkan beberapa dana, nah nanti kita bisa mendapatkan hasil yang jauh-jauh lebih banyak dan lebih maksimal berkali-kali lipat dari apa yang kita investasikan atau apa yang kita keluarkan seperti itu. Nah, maka dari itu, karena menyadari betapa pentingnya pengelolaan keuangan ini, apalagi untuk sebuah keluarga, ya, maka dari itu Samara Academy Education mengadakan program pengelolaan keuangan, yaitu Cerdas Kelola Keuangan, yang alhamdulillah sudah kita laksanakan di batch 1 itu tanggal 2 April kemarin, minggu lalu, itu sudah kami laksanakan batch 1, dan insya Allah akan kami buka program kelola keuangan ini batch 2-nya. Nah, untuk tanggalnya nanti akan diinformasikan di grup ya Bunda. Nah, mungkin dari Pak Irham bisa disampaikan ya Pak Irham terkait cerdas kelola keuangan ini. Nah, ini jadi ada flyernya nih. Memahami konsep keluarga, menganalisa kondisi finansial keluarga, mendesain goal dan rencana finansial keluarga, menemukan cara meningkatkan. Nah, ini nih, menemukan cara meningkatkan finansial keluarga. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak Irham terkait program ini. Ya, terima kasih Mbak Elva. Jadi, Bapak Ibu, yang juga paling penting bahwa mengelola keuangan ini adalah sebuah skill, keterampilan yang perlu kita kuasai, gitu ya. Ada dua jalan melatih keterampilan. Yang pertama adalah belajar secara otodidak, yang kedua adalah belajar melalui seseorang yang memang sudah punya pengalaman di situ. Seperti Bapak Ibu mengendarai sebuah mobil misalnya, sepeda motor misalnya, atau mobil ya. Nah, ketika Bapak Ibu ingin mengendarai mobil itu skill. Nah, ada dua jalan. Bapak Ibu ada mobilnya orang tua atau mobilnya suami atau istri. Nah, Bapak Ibu mengemudi sendiri. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu minta diajari oleh orang yang sudah bisa, misalnya orang tuanya atau suaminya atau istrinya. Atau Bapak Ibu ikut kursus. Nah, pilih mana ketika misalnya Mbak Elva misalnya ketika belajar mobil, mau belajar sendiri atau ikut kursus atau ada yang ngajari Mbak Elva? Belajar sendiri atau belajar ke orang? Belajar ke orang sih. Kalau sendiri mobil kayaknya Belajar ke orang. bahaya juga gitu. Betul. Jadi belajar sendiri itu mungkin kita akhirnya nggak ngerepotin orang. Kalau nggak kursus ya kita nggak ngeluarin biaya. Tapi resikonya tinggi. Gitu ya. Kita bisa, kalau mobil ini bisa nabrak dan sebagainya. Dan keuangan ini juga yang sama Bapak Ibu, bahwa kita pasti ingin bahwa keuangan ini berjalan dengan baik ke keluarga kita. Maka rekomendasi kami adalah ikutlah kursus gitu ya. Maka saya membuat kursus bagaimana pengelolaan keuangan gitu ya. Sehingga Bapak Ibu bisa praktek gitu ya, seperti belajar mobil. Jadi praktek, ini kelasnya praktek Bapak Ibu. Bukan kelas sekedar teori, tapi kelas praktek bagaimana Bapak Ibu mempunyai pengelolaan keuangan yang baik. Nah, yang pertama adalah dari mulai memahami konsep keuangan keluarga, terus bagaimana sih menganalisa kondisi sekarang, kondisi hari ini kita bagaimana. Kalau tadi kan saya bilang, kalau kita ini sekarang di Surabaya, kita mau ke Jakarta, kita harus tahu kondisi kita sekarang itu gimana. Oh, kondisinya di Surabaya. Nah, oh di Surabaya aku punya uang untuk ke Jakarta sekian. Nah, ada goalnya juga, mendesain goal keuangan. Oh, aku mau ke Jakarta, kapan nyampainya misalnya. Nah, ini dua-duanya ini perlu dikuasai, perlu diketahui. Perlu kita sadar kita memilih tujuan itu, dan kita sadar kondisi kita hari ini.
Nah, baru itu yang ketiga tadi ya, mendesain goal. Nah, baru yang keempat kita akan bangun fondasi-fondasinya, mindsetnya, pengelolaannya dan sebagainya. Dan kalau ternyata uangnya kurang untuk bisa mencapai ke sini, nah yang kelima itu akan ada sesi bagaimana cara meningkatkan keuangan keluarga sehingga bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan atau tujuan Bapak Ibu untuk mencapai tujuan. Nah, jadi kelasnya ini kelas praktek ya, kelas praktek yang mana untuk suami istri. Nah, ikutlah bersama pasangan Anda. Kenapa? Karena kalau ikut sendiri, gitu ya, nanti Andanya paham, suami atau istrinya tidak paham, nanti jadi ribut, jadi sulit menjelaskannya. Maka ikutlah bersama pasangan. Nah, insya Allah investasinya tidak tinggi, tidak mahal, gitu ya, dibandingkan dengan apa yang menjadi kebutuhan dan goal yang didapatkan Bapak Ibu ke depan. Bapak Ibu pasti kepingin gitu ya, keluarganya sakinah, mawaddah warohmah, keuangan anaknya terpenuhi, keuangan keluarga terpenuhi, bisa memiliki hal-hal yang memang Bapak Ibu butuhkan, ingin dapatkan dalam hidup, bisa umroh, bisa punya rumah, bisa punya kendaraan. Bapak Ibu pasti kepingin itu. Nah, ayo kita bangun bersama-sama, ayo kita dampingi untuk belajar bersama-sama untuk mengikhtiarkan apa yang menjadi hajat Bapak Ibu tadi. Dan kelas ini juga akan didampingi selama 3 bulan gitu ya, untuk Bapak Ibu bisa mengerjakan itu tahap demi tahapnya. Kenapa? Karena memang kita kepingin dari kelas ini itu Bapak Ibu nantinya benar-benar menguasai keterampilan yang diperlukan. Nah, kenapa kok berbayar? Karena agar teman-teman atau Bapak Ibu sungguh-sungguh mengikutinya. Karena harta itu gitu ya, harta itu Bapak Ibu ini saya kasih tahu rumus kehidupan, harta itu adalah sebanding dengan apa yang kita bayar. Kalau Bapak Ibu kepingin harta rumah, nah Bapak Ibu harus membayar nilai rumah. Bapak Ibu kepingin kaya, Bapak Ibu harus membayar nilainya kaya. Bapak Ibu ingin keuangan keluarganya baik, Bapak Ibu harus membayar nilai untuk keuangan itu menjadi baik. Apa nilainya? Ya belajar, ya latihan, ya meningkatkan skill, ya mikir, ya mengupayakan. Ya sama ketika kita itu ingin punya harta sawah misalnya, maka kita perlu membayar harganya sawah tadi itu. Kita kepingin punya harta mobil lah, kita perlu untuk akhirnya membayar nilainya mobil tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi silahkan gitu ya, kita merekomendasikan Bapak Ibu untuk semuanya belajar bersama-sama, mengikuti kelas finansial keluarga ini agar keuangan keluarga Bapak Ibu menjadi baik dan tujuan keluarga Bapak Ibu tercapai. Seperti itu Mbak Elva. Kapan waktunya? Nah, waiting list dulu saja. Insya Allah nanti kita jalankan setelah Lebaran. Baik, jazakallah khair Pak Irham atas informasinya terkait program Cerdas Kelola dan Tingkatkan Finansial Keluarga batch 2. Untuk batch 1 ini sudah kita laksanakan alhamdulillah ya Bunda. Dan untuk batch 2 ini insya Allah akan ada perubahan tanggal yaitu setelah Idul Fitri. Tuh ya Bunda. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga bahwa ini nanti lebih ke praktek seperti itu ya Pak Irham ya. Lebih ke praktek karena nanti ayah bunda juga akan diberikan borang-borang nih. Jadi seperti apa ya, form-form seperti itu ya. Jadi kan ada form-form di situ yang nanti ayah bunda harus mengerjakan. Ada tugas untuk ayah bunda, jadi benar-benar praktek di situ dan itu sesuai dengan kondisi keuangan keluarga ayah bunda. Dan nanti bisa didiskusikan di setiap pertemuan. Bahkan setelah pertemuan, setelah selesai 5 kali pertemuan itu, 3 bulan berikutnya ayah bunda bisa diskusi ya Pak Irham ya terkait kondisi keuangannya bagaimana, mungkin progresnya atau seperti apa, itu masih bisa dikonsultasikan seperti itu. Dan insya Allah investasinya sebanding ya, bahkan jauh-jauh lebih berkali lipat manfaatnya daripada harga yang harus dikeluarkan oleh Bunda. Nah, untuk informasi tanggalnya nanti akan diupdate di grup saya
Ivan. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan Ayah Bunda bisa sampaikan di grup saya event ya, insya Allah sudah masuk ke grup semua. Jadi nanti kita bisa diskusi di grup. Kurang lebih seperti itu ya Ayah Bunda. Baik, sepertinya cukup ya untuk materi pada hari ini. Kita dengarkan dulu closing statement dari Pak Irham terkait materi pada pagi hari ini, yakni menabung, bagaimana cara menabung yang benar. Baik, monggo closing statement-nya Pak Irham. Oke, terima kasih Mbak Elva ya. Kembali Bapak Ibu bahwa kita dalam hal mencapai tujuan keuangan, kita perlu mengelola ini dengan baik. Kita perlu tahu tujuannya, kita perlu tahu kondisi kita hari ini, dan kita perlu tahu jaraknya untuk memenuhi gap itu. Nah, menabung adalah sebuah aktivitas untuk mengamankan kita, menstabilkan kita dari tujuan ini menuju tujuan ini. Sama seperti tadi, ketika Bapak Ibu dari Surabaya mau ke Jakarta naik mobil, Bapak Ibu perlu tahu perlu membawa uang berapa, dan Bapak Ibu perlu menyiapkan uang berapa untuk akhirnya selamat gitu. Dan ketika uangnya ini sudah disiapkan, maka gunakan uang ini sesuai dengan peruntukannya. Apa? Kalau digunakan jajan di jalan dan memang uangnya nanti bakal kurang, ini gawat, bisa membuat Bapak Ibu tidak sampai pada tujuan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ingin mencapai tujuan keluarga, maka tujuan keuangan keluarga, maka kuasailah ilmu pengelolaan keuangan. Yang salah satunya adalah menabung mengenai 4 hal tadi. Mudah-mudahan keuangan kita semua stabil, Bapak Ibu, dan kita menjadi keluarga yang kokoh, sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan ke Mbak Elva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irham atas closing statement yang telah disampaikan, dan terima kasih juga pada Ayah Bunda dan kakak-kakak yang sudah bergabung pada webinar Summer Academy Education pada hari ini, dan insya Allah akan ada sesi kelas lanjutan nih untuk program mohon maaf untuk kelas pengelolaan keuangan webinar ya, webinar free. Insya Allah akan ada kelas lanjutan dan akan diinfokan di grup saya event. Saya ingatkan kembali untuk ayah bunda dan kakak-kakak, monggo bisa tanya di grup terkait materi yang disampaikan hari ini. Jadi kita bisa diskusi di grup, nanti insya Allah akan dijawab oleh pemateri kita. Baik, alhamdulillah telah berakhir sudah webinar kita pada pagi hari ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup forum hari ini dengan bacaan istighfar 3 kali dan bacaan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.